Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi basis data prosedur. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Dwi Muhammad, kelas D3 TI 2C dengan NIM 2403073. Selanjutnya langsung saja ke pengertiannya. Apa itu prosedur? Prosedur merupakan salah satu objek dalam sistem database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan perintah SQL di dalam database sehingga dapat dijalankan kembali kapan saja dengan memanggil nama prosedur tersebut. Dengan menggunakan prosedur, kita dapat menyimpan logika program langsung di dalam database. Hal ini membuat proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur karena beberapa perintah SQL dapat dijalankan secara otomatis dalam satu proses. Nah, prosedur itu biasanya digunakan untuk menjalankan operasi tertentu seperti memproses data, melakukan pengecekan kondisi, menampilkan informasi tertentu, atau menjalankan beberapa perintah SQL sekaligus. Selain itu, prosedur juga dapat menerima parameter input dari pengguna. Nah, parameter tersebut kemudian akan diproses sesuai dengan logika yang telah ditentukan di dalam prosedur tersebut. Nah, karena prosedur disimpan langsung di dalam database, maka prosedur dapat digunakan oleh berbagai aplikasi yang terhubung dengan database tersebut. Hal ini membuat prosedur menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem berbasis database. Nah, di sini ada kegunaan prosedur. Prosedur sendiri memiliki beberapa kegunaan penting dalam pengelolaan dan pengolahan data di dalam database. Yang pertama ada mengotomatisasi proses database. Prosedur memungkinkan kita menjalankan beberapa perintah SQL secara otomatis hanya dengan memanggil nama prosedur tersebut. Kedua, mengurangi penulisan kode yang berulang. Jika suatu perintah SQL sering digunakan, maka perintah tersebut dapat disimpan dalam prosedur sehingga tidak perlu ditulis berulang kali. Ketiga, mempermudah pengelolaan logika program. Logika pengolahan data dapat disimpan langsung di dalam database, sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Selanjutnya, meningkatkan keamanan data. Dengan menggunakan prosedur, pengguna diberi akses untuk menjalankan prosedur tanpa harus memiliki akses langsung ke tabel database. Nah, yang terakhir, mempercepat proses pengolahan data. Karena prosedur dijalankan langsung di dalam database server, maka proses pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, ini ada struktur prosedur. Penjelasannya, create prosedur itu untuk membuat prosedur baru. Nama strip prosedur adalah itu nama prosedurnya. Nah, parameter ini nilai yang akan dimasukkan saat prosedur dijalankan. Begin awal blok program dan end akhir program. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke studi kasus. Dalam sebuah sistem toko online, pelanggan dapat melakukan pembelian produk dengan total belanja yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan penjualan, toko tersebut memberikan diskon kepada pelanggan berdasarkan total belanja. Semakin besar total pembelian pelanggan, maka diskon yang diberikan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, sistem database perlu menentukan kategori diskon secara otomatis berdasarkan jumlah total pelanggan. Nah, pada contoh ini, kita akan membuat store prosedur yang menerima input berupa total belanja pelanggan. Kemudian, database akan menggunakan if then if else untuk menentukan diskon yang sesuai. Aturan diskon yang digunakan adalah if total belanja lebih dari 1 juta, maka akan dapat diskon 20. If total belanja lebih dari 500.000, maka diskon 10%. If total belanja 200.000, maka diskon 5%. Jika total belanjanya kurang dari 200.000, maka
tidak akan mendapatkan diskon. Dengan cara ini, sistem dapat menentukan diskon pelanggan secara otomatis di dalam database. Maaf tadi kodenya error karena kurang titik koma pada DPMS. Langsung saja kita run. Nah, kita compile dulu, terus untuk ininya kita call nama prosedur tadi, cek diskon, buka kurung, nilainya misalnya kita 1.200.000. Coba kita run, langsung saja kita run. Nah, maka ini hasilnya tidak ada diskon. Maaf, nolnya kurang 1. Nah, coba. Nah, jika total belanjaan lebih dari 1 juta, maka akan mendapatkan diskon 20%. Nah, coba kita jika belanja 600.000. Nah, jika kita belanja di atas 500.000, maka kita akan mendapatkan diskon 10%. Nah, coba jika kita belanja di bawah 200.000, contoh 50.000. Nah, maka hasil output di sini tidak ada diskon. Nah, kesimpulannya, store prosedur dapat digunakan untuk mengotomisasi proses perhitungan diskon dalam sistem toko. Dengan menggunakan prosedur, logika perhitungan dapat disimpan langsung di dalam database sehingga proses menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah digunakan kembali oleh aplikasi. Sekian, terima kasih.